Di record aja. Tolong direkod, nanti kirim ke Bapak. Ya. Nah, kemudian untuk mencoba contoh praktek kita di slide berikutnya, coba kedua. Slide kedua. Di agak besar, coba diperbesar. Slide kedua, Mas. Atau Mbak Wita. Slide kedua yang ada datanya. Naikin dulu ke atas, naikin ke atas. Ya, ini. Itu ada contoh 10 tahun data, di bawahnya ini, di bawahnya slide pertama. Ada data Bogor. Munculkan slide kedua, Mas, Mbak. Nah ya, di zoom aja. Itu ada data tahun 1980 sampai 1989, 10 tahun. Ya. Itu Januari, bulan Januari tahun 1980, data hujannya 386. Februari 368. Maret 308. April 476. Mei 338. Juni 272. Juli 223. Agustus 226. September 348 mm. Oktober 413. November 518. Desember 454. Jumlah dari bulan per bulan tahun 1980 adalah 4.330 mm. Ya. Nah, selanjutnya kamu nanti dari tahun 1980 sampai 1989 itu dirata-ratakan. Januari berapa rata-rata 10 tahun itu? Februari berapa? Gitu. Ya. Sampai seterusnya Desember. Ya. Kenapa bisa kita perhatikan seperti ini? Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat contohnya yang Bapak berikan, Bapak share, itu nanti untuk melihat di slide nomor 3, klasifikasi berdasarkan MOR. Ya. Menurut MOR, berubah, Mas, ke slide berikutnya, Mas, 3, bawahnya. Menurut MOR, Koppen kurang berlaku di Indonesia, terutama tentang hujan. MOR mencoba presipitasi hujan atau evaporasi penguapan sebagai indikasi khusus daerah tropika. Berdasarkan penelitian tanah, MOR membedakan 3 tingkat kebasahan untuk berbagai bulan dalam 1 tahun. Kriteria untuk MOR, untuk bulan basah, itu curah hujannya lebih besar atau sama dengan 100 mm. Bulan lembab, curah hujannya berkisar antara 60 ya mm, lebih besar 60 mm atau sama, tapi kurang atau sama 100 mm bulan lembab. Ya 70, 80, 90. Bulan kering, curah hujannya kurang dari 60 mm. Lanjut. Nah, nanti data itu kita masukkan. Nah, kita lewat semua nih. Kalau bulan basah kelihatan di Bogor itu basah terus itu. Karena di atas 100 semua, Mas. Oke, lanjut. Untuk mencari bulan basah dan kering, MOR menggunakan rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama beberapa tahun. Januari BB basah,
Februari basah, Maret basah, Agustus bulan kering. MOR membagi 5 golongan iklim, yaitu golongan 1 basah. Jumlah bulan keringnya 0. Jadi bulan basahnya 12. Agak basah bulan keringnya 1 hingga 2. Golongan 3 agak kering 3 sampai 4 bulan. Golongan 4 kering 5 sampai 6 bulan. Golongan 5 sangat kering 6 bulan. Lanjut. Ini data lanjutan dari 1990 hingga 1999. Sama. Kamu buat totalnya rata-rata Januari berapa. Dari atas sampai bawah kamu jumlah total, kamu bagi 10 tahun. Ya. Kemudian klasifikasi tipe iklim berikutnya berdasarkan Smith and Ferguson. Kalau tadi MOR berdasarkan satuan 60 dan 100. Nah, begitu pula dengan Smith. Cuma perhitungannya dia menggunakan rasio sebagai dasar penggolongan iklim, ya, yakni rasio Q, jumlah total rata-rata bulan kering dibagi jumlah total rata-rata bulan basah. Nah, data curah hujan diperoleh dari tahun 1921 sampai 1940. Wah, ini Belanda nih. Ya, dengan menghilangkan data yang kurang dari 10 tahun. Bulan kering dapat dikatakan bila curah hujannya kurang dari 60 mm. Oh, sama dengan MOR. Bulan lembab curah hujannya antara 60 hingga 100 mm. Bulan basah curah hujannya lebih dari 100 mm. Baik. Lanjut, Mas. Ada grafik, Mas. Slide berikutnya. Oke. Nah, kalau sudah kita mengetahui rasio Q, total rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah, seandainya rata-rata bulan keringnya itu 0, kemudian dia misalnya bulan basahnya 12, maka dikatakan klasifikasi iklim A, tipe iklim A. Tapi kalau misalkan dia jumlah bulan basah, total rata-rata bulan basah adalah 5 bulan, kemudian bulan keringnya 5 bulan, itu tipe iklim E. Ya, agak kering E. Gitu. Kalau tadi sangat basah A 12 gitu. Ya. Selanjutnya slide berikutnya, Mas, Mbak. Pembagian tipe iklim dari Smith Ferguson ada 8. Ya. Kemudian kalau menilainya antara 0 sampai 0,143, nilai Q-nya itu sangat basah. Kalau Q-nya itu lebih besar, 0,143 hingga 0,33 basah. Sampai ke seterusnya, Q-nya itu lebih besar sama dengan 7. Berarti luar biasa kering. Makin kecil Q, maka iklim di wilayah itu makin basah. Lanjut. Nah, ini ada 18 atau ya mungkin 18 data hujan. Tolong dibagi 2, ya kan, baik 9 atau 8 tahun ya, untuk 2 kelompok. Sama di total sampai bawah dirata-ratakan berapa per bawah. Ya. Kita lihat ada beberapa yang
di bawah 200. Tapi ada juga yang di bawah 100. Seperti contoh pada bulan ya kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 25 mm tahun 2003 atau 25 mili. Berarti dia menurut Moore bisa. Menurut Ferguson bisa. Gitu. Ada juga pada 2006 Juli juga 31 gitu. Ya. Selanjutnya nah, untuk klasifikasi Oldeman ini paling banyak dipakai dan di dalam peta slide pertama Bapak juga kita bicara masalah klasifikasi Oldeman. Ini yang paling menarik karena digunakan untuk pertanian dan sangat berguna. Jadi satu video bagaimana klasifikasi Oldeman itu berdasarkan beberapa sumber data peta agroklimat Jawa tahun 1975. Kemudian ada peta agroklimat Sulawesi tahun 1977. Kemudian peta agroklimatik Sumatera 1979-1980 dan expert dari Lembaga Pusat Penelitian Pertanian Bogor. Faktor utama di bidang pertanian daerah tropika adalah ketersediaan rengas untuk evapotranspirasi dari tanaman, curah hujan, di mana kedua unsur ini merupakan faktor iklim dengan prioritas tinggi. Dari perhitungan Oldeman diperoleh hasil untuk padi sawah memerlukan 213 mm per bulan curah hujan. Untuk tanaman lahan kering memerlukan 120 mm per bulan. Ya. Selanjutnya, untuk bulan basah kriteria curah hujannya lebih besar sama dengan 200. Jadi berbeda dengan Moore, dengan Smith Ferguson yang awal tadi. Sedangkan bulan lembabnya ini sekarang antara 100-200. Bulan kering adalah kurang atau sama dengan 100. Kalau di dua kriteria yang tadi adalah 60 sampai 100, ini 200. Nah, contoh C2 kita lihat. Ya kan? Itu berarti untuk C2 masa pertumbuhan 9 hingga 10 bulan. Periode basahnya 5-6 bulan. Periode keringnya 2-3 bulan. Nah, kita lihat grafiknya C2. Ya, di C2 ini ditunjukkan itu bulan basahnya kita lihat 5-6 bulan. Masa pertumbuhannya 9-10 bulan. Periode keringnya 2-3 bulan. Jadi dia ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan Bapak. Ya kan? Budi gabung belum? Saudara Budi gabung sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sinyalnya ngelek-ngelek, Pak. Ya. Bapak tanya kalau D3 berapa bulan basah, berapa bulan kering, berapa panjang periode pertumbuhan? Silakan. D3. D3 7, Pak. Panjang kalau periodenya. D3 panjang apanya 7? Bulan basahnya atau bulan keringnya? Basahnya, Pak. Berapa? 7 bulan. Ya, ya. Amelia, betul nggak? Kalau salah, Pak. Bulan basahnya ada 5. Betul, 3-5. Kalau bulan keringnya
bulan keringnya sampai 6 ya. 3 sampai 4 sampai 6. 5, 4, 3 sampai Oh, 5 itu boleh. 5 ya. Iya, Sama 3 sampai periode 5. pertumbuhannya 6 Kalau sampai periode 8. pertumbuhannya 6 sampai 8. D3 itu, Bud. Ya Pak, saya ngeliatnya Oke. di kiri. Aha, Maaf, ini Pak. yang DA, yang D3 turunnya sejajar dengan garis yang miring ke bawah. Kemudian D3-nya ke kanan, itu yang kanan untuk jumlah bulan-bulan keringnya. Ke kiri itu untuk melihat periode pertumbuhannya 6 sampai 8 begitu. Ya. Paham ya? Nah, kemudian saya tanyakan sekarang Yusuf, ada gabung Yusuf? Ada, Pak. Ya. C1 Mas. Tipe iklim C1. Bulan basah berturut-turutnya dari 5 sampai 7 bulan. Betul. Bulan keringnya, jumlah bulan keringnya dari 5 sampai ke 7. 8 sampai 6. C1 untuk bulan keringnya C1. Ya, C1 dari 5 bulan 5 sampai ke Amelia 8. benar nggak C1? C1 tadi yang di bulan kering salah nyebut Faisal. Salah, harusnya dari 0 sampai 1 bulan. Ya, doang. itu Yusuf. Jangan Iya. nyimpang ke kanan kamu. Ke keadaannya asli rata, berdatar, ngikuti dari bulan 0 sampai 12 bawah. Kemudian Ya, periode Pak. pertumbuhannya Yusuf, berapa? Periode pertumbuhannya Dari berapa bulan? 11 sampai 12 bulan ya, Pak. Nah, seperti itu. Oke lah, lagi ya. Coba sekarang Kurnia. Ya, Pak. Untuk D4. Tipe D4. D4 itu dia jumlah bulan basah berturut-turutnya 4, 5, Pak. Ya, betul. Untuk bulan kering. Untuk jumlah bulan keringnya dia 7 sampai 8. Iya, 7 sampai 8. Untuk bulan panjang periode pertumbuhan. Periode pertumbuhannya 6 sampai 7, Pak. Bisa 0 sampai 6, Mas. 0 sampai 6, Pak. 0 sampai 6 bulan, iya. Karena kan itu luas. Beda Iya, kalau Pak. E3. Kalau E3 6 sampai 8. Kan melihat Iya, daripada dari garis miringnya itu. Oke. Nah, sekarang coba Saudara Bima. Sebutkan C3. Bulan basahnya berapa, keringnya berapa, periode pertumbuhan berapa? C3-nya jumlah bulan basahnya 5 sampai 7. Betul? Bulan keringnya 5 sampai 7. Tuh, jauh banget kalau 7. 5 sampai 6. 5 sampai 6. Kalau periode pertumbuhan? 6 sampai 8. Oke, ya. Siapa yang belum paham? WA Bapak. Ya, karena ini adalah faktor untuk membuat peta wilayah iklim berdasarkan Oldeman untuk slide pertama, slide nomor 1. Gitu loh. Paham ya? Ada pertanyaan Paham, Pak. tidak? Oke. Sekarang kita lanjutkan baris berikut. Oh, terima kasih. Sudah dong berarti. Jadi yang paling dipakai untuk kita ini Oldeman, Mas. Maulana mana Maulana? Ada Maulana? Pak. Ya, jadi yang kamu kirim itu benar. Cuma itu kan yang buat itu kan orang BMKG, bukan kita. Ya dah? Yang kita buat nanti, kita akan lihat Pulau Bali, ada data yang Bapak akan kirim, kemudian dibuat dia BKB itu, kalau di Oldemannya itu C1, D2, sama seperti yang tipe iklim di legenda sebelah kanan itu. Ya. Nah, nanti kamu titik-titik. Ada pos hujan itu B1. Pos hujan ini E4. Pos hujan ini C1. Jadi data yang Bapak berikan nanti. Nah, contoh awalnya tadi adalah yang kamu sekarang buat Bogor. Nah, Bogor itu kalau untuk Moore dan Smith Ferguson kurang
kurang relevan, Mas. Karena dia curah hujannya di atas 100 semua. Tapi kalau untuk on demand ada yang bulan keringnya juga tadi yang Bapak sebutkan itu. 2003 ada yang 50-an. Ada yang 25 kan itu. Ya. Nah, nanti kita akan coba. Nah, setelah ada nilai-nilai di titik pos hujan di Pulau Bali yang sama-sama B1 kamu lingkari. Sehingga nanti ada gambar-gambar seperti merah-merah semua. Nah, ini sama semua nih. E4 semua. Nusa Penida E4 semua. Yang warna hijau di Karangasem itu B1 semua. Paham nggak? Budi paham? Saudara Budi paham? Halo? Budi keluar, Pak. Aduh, keluar. Kemana dia? Terus Amelia paham? Paham, Pak. Ya Allah. Nah, jadi kalau ada misalkan, kalau misalkan ada yang dari data curah hujannya kita jadikan tipe iklim B1, B2, C1. Nama B1, C1 yang sama dilingkari. Itu berarti kota-kota dengan wilayah iklim yang sama. Kemudian ada yang berbeda. Nah, warna itu membedakan, itu berdasarkan klasifikasi. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna coklat muda, ada coklat penuh, segala macam seperti itu. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang membedakan bahwa untuk B1 itu artinya basah. Berapa bulan basahnya? Kita lihat. B2 juga ada keterangan. Nah, kalau E4 itu sangat kering. Ya, kemungkinan itu berdasarkan tadi yang ada di sini nih. Ya, di dalam apa yang kamu lihat di bawah ini, ya kan itu ada E4. Yaitu bulan keringnya aja 6 sampai 12. E4. Kemudian bulan basahnya hanya 0 sampai 2. Seperti itu. Ya, E4 itu, Mas. Kemudian kalau kamu misalkan mendapatkan A1, berarti dia antara 10 sampai 12 bulan basah. 10 bulan sampai 12 bulan. Sedangkan bulan keringnya 0 sampai 1. Kalau dia 12 bulan basah, berarti 0 bulan keringnya. Kalau 11, ya kan, bulan keringnya 1 bulan. Kalau 10 bulan basahnya, 2 bulan keringnya. Begitu. Berarti A1 itu sangat basah. Nah, kita kembali lagi ke Pulau Bali. Kalau A1, ya, nggak ada. Dimulai dari B1. A1 tidak ada. Nah, kalau B1 kita lihat di bawah lagi. Ya, untuk grafiknya. Ada B1 7 sampai 9 bulan basah. 0 sampai 1 bulan kering. Periode pertumbuhan dari tanaman 11 sampai 12 gitu. Paham ya? Iya, Pak. Nah, begitu yang Bapak maksudkan. Ini menarik ini. Zoom kamu kok lebih dari 40. Pakai apa nih? Langganan ya? Itu Pak mungkin untuk yang baru Pak. Biasanya kalau yang baru-baru itu dikasih ke ini lebih lama Pak. Wah, enak dong berarti yang baru. Nanti kirim itunya apa namanya installernya. Saya download biasa Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Enak ya. Bapak biasanya harus naik ke upgrade kata gitu. Ya. Iya Pak. Nah, sekarang ini dulu tulis dulu total berapa? Mungkin kelompok 1 yang slide nomor 2 datanya. Kemudian yang slide nomor 5 kelompok berapa? Nah, slide nomor 9 tolong bagi 2. Sehingga tidak terlalu banyak. Dari 2017 misalnya ada 18 bagi 9. 2000 sampai 2009 atau 2008 bagi 2. Total. Paham? Ya? Iya, Pak.
Nanti kalau Oke. udah dirata-ratain gimana, Pak? Nah, kita akan bahas lagi. Makanya nanti Bapak buat, karena Bapak bisa nampilkan beberapa bahan, Bapak yang jadi hostnya. Gitu. Yang saat ini, ya kan, yang saat ini kalian jadi hostnya kan? Dan tolong recordingnya juga. Gitu loh. Siap ya? Jadi kamu off dulu, nanti Bapak yang invite kalian. Paham? Paham. Oke, baik. Iya, Di lift dulu, Mas. Terima kasih, di lift dulu.